Satgas Operasi Damai Kartens 2024 lumpuhkan KKB, tersangka penembakan anggota Polres Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil melumpuhkan satu anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, atas nama Topan, yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan terhadap Bribda Choisu Rumabar, anggota Polres Puncak Jaya di Kompleks 55, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyampaikan bahwa anggota KKB atas nama Topan tewas dalam kontak tembak antara KKB dan tim Satgas Ops Damai Kartens, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap Bribda Choisu Rumabar, tim kami bergerak cepat melakukan pengejaran. Hasilnya, setelah kontak tembak pada Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, kami melakukan penyisiran di lokasi dan menemukan KKB Topan pelaku penembakan Bribda Choisu Rumabar, tewas, jelas Brigjen Pol Faizal. Di tempat terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024, Kombes Pol Bayu Suseno, menjelaskan bahwa jenazah KKB Topan telah dievakuasi oleh tim Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 bersama tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya untuk pemeriksaan medis dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk jenazah KKB Topan, kami telah evakuasi dan telah dilakukan tindakan medis guna mendukung proses penyelidikan oleh aparat penegakan hukum, ujar Kombes Bayu Suseno. Lanjutnya, korban penembakan, Bribda Choisu Rumabar, saat ini dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Kondisi Bribda Choisu sudah membaik dan terus dipantau oleh tim medis, kata Kombe Bayu Suseno. Kombes Pol Bayu Suseno kembali menegaskan bahwa Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 akan terus berupaya menindak tegas KKB yang melakukan aksi kriminal, baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat keamanan di Papua. Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah mengevakuasi jenazah anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berinisial T. Ia sebelumnya dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 karena diduga menembak aparat polisi. Dikutip dari Tribun Papua, Kepala Satgas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, terduga pelaku tewas dalam kontak tembak antara KKB dan aparat pada Selasa 10 Desember kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah T menembak Bribda Choisu Rumabar, anggota Polres Puncak Jaya di Kompleks 55. Lantaran kontak tembak diwarnai aksi kejar-kejaran, aparat baru menemukan jenazah terduga pelaku pada Rabu 11 Desember. Setelah diidentifikasi, polisi memastikan jenazah tersebut adalah pelaku penembakan terhadap Bribda Choisu. Relawan PMI Kabupaten Puncak Jaya bersama aparat gabungan kemudian melakukan evakuasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi Bribda Choisu sudah membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Brigadir Triuda Aradianto meninggal dunia usai dibacok orang tidak dikenal atau OTK di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Sebelum meninggal, Brigadir Triuda sempat dirawat intensif di rumah sakit. Anggota, kepolisian, korban pembacokan dan penembakan OTK, Brigpol Triuda Argadianto meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo kepada wartawan, Kamis, 12 Desember 2024. Brigadir Triuda mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.50 WIB. Polisi muda itu meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Ia, tadi pagi pukul 00.50 WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena, ucapnya. Seperti diketahui, Brigadir Triuda dan rekannya
Aibtu Hidayat diserang OTK di sebuah kios wilayah Lani Jaya pada Selasa siang, 11 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB. Seorang warga bernama Bastam, 43 tahun, juga menjadi korban pembacokan dalam insiden tersebut. Aibtu Hidayat menderita luka bacok di bagian kepala belakang. Sementara Brigadir Triuda menderita luka bacok di bagian kepala depan hingga hidung. Sedangkan Bastam terkena tembakan di bagian perut kiri tembus belakang. Sementara itu, kontak senjata antara kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasional Papua Merdeka, TPNP-BOPM, dan TNI kembali terjadi di Lani Jaya, Papua Pegunungan, Rabu, 11 Desember 2024. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebbi Sambom, mengklaim kelompok tersebut telah menembak 2 anggota TNI OPM juga merampas senjata api mereka. Belum diketahui identitas kedua anggota TNI yang tewas tertembak itu. Kami siap bertanggung jawab atas penembakan terhadap 2 anggota militer Indonesia, kata Sebbi dalam keterangan resminya, Rabu. Sebbi menyebut penembakan itu dilakukan oleh kelompok militer OPM di bawah Komando Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 lumpuhkan KKB, tersangka penembakan anggota Polres Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil melumpuhkan 1 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, atas nama Topan, yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan terhadap Bribda Choisu Rumabar, anggota Polres Puncak Jaya di Kompleks 55, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyampaikan bahwa anggota KKB atas nama Topan tewas dalam kontak tembak antara KKB dan tim Satgas Ops Damai Kartens, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Setelah KKB melakukan penembakan terhadap Bribda Choisu Rumabar, tim kami bergerak cepat melakukan pengejaran. Hasilnya, setelah kontak tembak pada Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, kami melakukan penyisiran di lokasi dan menemukan KKB Topan pelaku penembakan Bribda Choisu Rumabar, tewas, jelas Brigjen Pol Faizal. Di tempat terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024, Kombes Pol Bayu Suseno, menjelaskan bahwa jenazah KKB Topan telah dievakuasi oleh tim Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 bersama tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya untuk pemeriksaan medis dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk jenazah KKB Topan, kami telah evakuasi dan telah dilakukan tindakan medis guna mendukung proses penyelidikan oleh aparat penegakan hukum, ujar Kombes Bayu Suseno. Lanjutnya, korban penembakan, Bribda Choisu Rumabar, saat ini dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Kondisi Bribda Choisu sudah membaik dan terus dipantau oleh tim medis, kata Kombe Bayu Suseno. Kombes Pol Bayu Suseno kembali menegaskan bahwa Satgas Ops Damai CARTENZ 2024 akan terus berupaya menindak tegas KKB yang melakukan aksi kriminal, baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat keamanan di Papua. Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah mengevakuasi jenazah anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berinisial T. Ia sebelumnya dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 karena diduga menembak aparat polisi. Dikutip dari Tribun Papua, Kepala Satgas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, terduga pelaku tewas dalam kontak tembak antara KKB dan aparat pada Selasa 10 Desember kemarin. Kontak tembak itu terjadi setelah T menembak Bribda Choisu Rumabar, anggota Polres Puncak Jaya di Kompleks 55. Lantaran kontak tembak diwarnai aksi kejar-kejaran, aparat baru menemukan jenazah terduga pelaku pada Rabu 11 Desember.
Setelah diidentifikasi, polisi memastikan jenazah tersebut adalah pelaku penembakan terhadap Bribda Hoiso. Relawan PMI Kabupaten Puncak Jaya bersama aparat gabungan kemudian melakukan evakuasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi Bribda Hoiso sudah membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Brigadir Triuda Aradianto meninggal dunia usai dibacok orang tidak dikenal atau OTK di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Sebelum meninggal, Brigadir Triuda sempat dirawat intensif di rumah sakit. Anggota, kepolisian, korban pembacokan dan penembakan OTK, Brigpol Triuda Argadianto meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo kepada wartawan, Kamis, 12 Desember 2024. Brigadir Triuda mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.50 WIB. Polisi muda itu meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Ia, tadi pagi pukul 00.50 WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena, ucapnya. Seperti diketahui, Brigadir Triuda dan rekannya, Aibtu Hidayat diserang OTK di sebuah kios wilayah Lani Jaya pada Selasa siang, 11 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB. Seorang warga bernama Bastam, 43 tahun, juga menjadi korban pembacokan dalam insiden tersebut. Aibtu Hidayat menderita luka bacok di bagian kepala belakang. Sementara Brigadir Triuda menderita luka bacok di bagian kepala depan hingga hidung. Sedangkan Bastam terkena tembakan di bagian perut kiri tembus belakang. Sementara itu, kontak senjata antara kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasional Papua Merdeka, TPNP-BOPM, dan TNI kembali terjadi di Lani Jaya, Papua Pegunungan, Rabu, 11 Desember 2024. Juru bicara TPNP-BOPM, Sebbi Sambom, mengklaim kelompok tersebut telah menembak 2 anggota TNI OPM juga merampas senjata api mereka. Belum diketahui identitas kedua anggota TNI yang tewas tertembak itu. Kami siap bertanggung jawab atas penembakan terhadap 2 anggota militer Indonesia, kata Sebbi dalam keterangan resminya, Rabu. Sebbi menyebut penembakan itu dilakukan oleh kelompok militer OPM di bawah Komando Mayor Jenderal Lekagat Telenggen.